akhirnya terus menyimpulkan kok menantuku ini baik banget gitu loh, akhirnya gitu loh. Terus sampai akhirnya dititip ke saya tuh, terus titip ya anakku kayak gitu, begitu bisa menerima gitu kan, titip anakku kayak gitu. Tapi akhirnya dia memang dipanggil Allah dalam waktu yang singkat sekali gitu, takdirnya. Dan itu mungkin merupakan kebaikan Allah untuk saya. Kalau dia nggak dipanggil Allah, saya mungkin merasa cukup. Allah yang memberikan ujian kesabaran yang luar biasa ke suami yang kena narkoba dan sebagainya itu. Bagaimana saya harus bersabar gitu itu loh. Pelajaran sabar itu ada kan di dalam agama. Terus pokoknya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya punya keyakinan seperti itu. Apa yang dikatakan Rasulullah itu semua adalah pelajaran yang paling bagus. Contoh dari masuk kamar mandi kaki kiri, betul, makan tangan kanan, semua tuh ternyata itu ada hikmah di balik itu semua. Bahkan kita minum harus duduk, itu ternyata juga ada, setelah diteliti ternyata kan itu ada efek yang bagus untuk kesehatan kita. Berarti Rasulullah itu lebih pandai ya, lebih pandai dari semua ilmu-ilmu yang ada di sekarang ini kan. Berarti kan Rasulullah, Masya Allah, saya setelah mengerti itu jadi Masya Allah, ternyata Islam itu ya Allah sempurna sekali ya agama ini gitu, apa-apa diatur demi kebaikan gitu loh. Bahkan sholat aja kita kan waktu sujud harus begini, harus ini kakinya harus begini, itu semua juga untuk kesehatan. Masya Allah, kita subuh bangun tidur harus menggerakkan badan seperti ini, itu luar biasa sekali. Jadi saya waktu sholat itu saya bisa, mungkin ya dulu tuh gini, waktu masuk Islam itu orang itu mau masuk Islam itu ragu-ragu, itu sebetulnya tahu ajaran Islam itu benar, sebetulnya tahu loh, orang itu, semua orang itu sebenarnya tahu ajaran Islam itu sebenarnya benar itu kalau dijabarkan. Oh ini pelajaran, coba cari salahnya di mana, Al-Quran itu salahnya di mana itu nggak bisa ketemu loh. Betul. Nggak ketemu. Saya juga sempat nyari waktu itu kan, waktu sempat berdebat kan waktu itu kan sama yang bimbing saya itu, yang suaminya dulu. Coba cari salahnya Al-Quran di mana, nggak ketemu salahnya gitu. Sedangkan dia memegang Bible saya, dibukain, loh ini loh ada yang salah, ada yang salah, ini sama ini nggak sama, ini pernyataan yang Matius sama Markus saja ini sudah beda. Ini bagaimana ini? Nah, kok bisa begitu? Kalau suatu pernyataan itu berbeda, itu berarti mungkin salah satu yang benar atau salah semuanya. Iya, betul. Karena beda. Gitu. Nah, yang benar yang mana kita kan nggak tahu, gitu loh. Tapi di Al-Qur'an itu sumbernya hanya satu, dari Allah, yang diucapkan oleh Rasulullah itu sebenarnya dari Jibril, itu kata-kata Allah yang untuk dimengerti oleh manusia lewat Muhammad. Jadi sumbernya satu, tidak ada yang lainnya, dan Allah menjaga Al-Quran gitu. Saya terus apa bener ya gitu ya. Saya mencoba kok renek salah gitu loh. Kok semua kok aturannya kok ya bener gitu loh, sempurna gitu, sampai apapun gitu kok sempurna. Akhirnya saya terus ya sudah, yang susah itu memang menjalaninya. Untuk 5 waktu itu memang susah ya, dulu tuh memang susah sekali. Subuh itu aduh pagi banget gitu ya, udah harus bangun pagi gitu, biasanya kan 5:30 baru bangun gitu ya. Tapi kan itu sudah 4:30 aja kita sudah sholat gitu kan. Ya itu menjalannya itu ya dulu pelan-pelan. Dulu juga saya belum hijaban, sudah masuk Islam tapi masih pakaiannya seperti orang yang ini, orang bukan muslim aja. Udah ini ya, setelah akhirnya bisa ketemu titik balik ya. Namanya juga manusia itu pasti ada ininya, ada ujiannya. Masya Allah. Ketemu titik baliknya, akhirnya Allah memberikan hidayah pada saya. Alhamdulillah sekali, saya berterima kasih pada Allah yang luar biasa, yang betul sangat mencintai umatnya. Masya Allah. Saya diizinkan untuk bisa bertobat. Semoga Allah menerima tobat saya. Dan amin. Insya Allah mudah-mudahan saya ditetapkan iman saya sebagai orang Islam ini hingga akhir hayat saya. Amin. Amin ya Allah. Terus orang tua sekarang masih ada? Sekarang sudah meninggal semua. Ibu saya meninggal tahun 20 kemarin. Oh, baru kemarin ya? Tahun 20, satu tahun yang lalu. Kalau papi saya meninggal tahun 16. Oh, udah lama ya. Tapi hubungan saya sama ibu dan papi mami saya udah baik sekali. Setelah ini karena ya itu pelajaran dari Islam itu tadi.
almarhum suami saya itu mengajarkan harus baik kepada orang, meskipun orang tuanya menolak kan, marah-marah seperti apa, tapi kita harus nyelondoi, tetap berbakti, harus berbakti, istilahnya punya bakmi Pak Sawungko sih diterken wong tua kayak gitu loh. Akhirnya orang tua saya kan ya ternyuh ya, namanya juga orang tua ya. Akhirnya terus menyimpulkan kok menantuku ini baik banget gitu loh, akhirnya gitu loh. Terus sampai akhirnya dititip ke saya tuh, terus titip ya anakku kayak gitu, begitu bisa menerima gitu kan, titip anakku kayak gitu. Tapi akhirnya dia memang dipanggil Allah dalam waktu yang singkat sekali gitu, takdirnya. Dan itu mungkin merupakan kebaikan Allah untuk saya. Kalau dia nggak dipanggil Allah, saya mungkin merasa cukup. Saya sudah memiliki dia, saya sudah Islam, sudah kan saya sudah Islam kayak gitu loh, sudah merasa cukup. Jadi kayak apa ya, puas gitu loh, puas diri. Padahal kan nggak bagus itu. Setelah dia dipanggil itu saya justru semakin harus banyak belajar, semakin taat lagi ya. Ya harus, kan saya merasa berarti saya bener dia dipanggil tuh bener gitu. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan suami saya yang sekarang itu juga suatu kebaikan dari Allah. Masya Allah. Dipertemukan dengan suami yang mu'alaf, dan mu'alafnya nggak bener, masih dalam keadaan yang kacau balau. Suami saya itu Islam yang sekarang ini kan Islam, tapi Islamnya masih kacau balau. Salatnya masih belum bisa, masih bolong aja, kadang-kadang cuma seminggu sekali Jumatan, kadang malah enggak gitu loh. Jadinya ini gimana? Jadi itu ujian yang sekaligus itu juga hadiah buat saya, menurut saya. Jadi bagaimana saya harus bisa mempertahankan ini, harus bisa mempertahankan agama ini dengan imam saya yang kacau itu seolah-olah dikasih amanah ya. Ya malah seperti itu. Jadi saya alhamdulillah sekali, akhirnya Allah yang memberi kekuatan itu, Allah yang merupakan ujian kesabaran yang luar biasa. Suami yang kena narkoba dan sebagainya itu ya, bagaimana saya harus bersabar gitu itu loh. Pelajaran sabar itu ada kan di dalam agama itu. Pokoknya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya punya keyakinan seperti itu, Allah bersama orang-orang yang sabar ya Allah. Padahal di dalam agama Islam kan boleh bercerai, tapi saya waktu itu kok pikiran saya itu bukan bercerai, tapi saya itu justru berdoa, ya Allah tobatkanlah suami saya, dan jangan panggil suami saya, jangan ambil suami saya sebelum dia bertobat. Tolong jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu terus doa saya seperti itu. Waktu itu kan suami saya itu terus terang kan dulu tuh harta itu banyak, termasuk orang yang punya, tapi hartanya tidak barokah. Iya. Jadi menyebabkan dia semakin terpuruk dalam lembah dosa. Dan dia kehilangan harta yang banyak itu, saya juga merasa nggak kehilangan, saya merasa nggak punya harta itu kok, itu bukan harta saya gitu. Jadi saya nggak apa-apa. Jadi orang-orang pada heran gitu loh, kok kamu bisa ya setelah waktu itu menikahnya orangnya kan begitu, tapi kok kamu cuma seperti ini hidupnya, kok kamu bisa, lah ngapain, memang hidup saya kan seperti ini gitu. Jadi saya yang penting berkahnya. Alhamdulillah saya diberi sifat nggak merasa memiliki itu loh. Betul. Saya nggak mau rasa memiliki semua itu bukan milik saya kok, semua hanya titipan. Udah biarin aja gitu. Jadi ya hanya keadaan seperti ini itu saya sudah bersyukur banget, sudah bisa tidur nyenyak, makannya itu enak, merasa enak ya, namanya nasi sambal kalau enak itu berarti kan ya enak aja gitu. Nasi tempe enak, makan daging masih enak, bakmi enak, ya udah alhamdulillah sekali, sudah bersyukur sekali, sudah enggak ini. Jadi setelah masuk Islam langsung diuji, istilahnya diusir dari rumah sama kedua orang tuanya. Setelah mapan udah ini suami diambil sama Allah. Itu jadi harus sendiri lagi ya, betul. Setelah itu diberi suaminya ya Islam, tapi Islamnya kacau balau yang luar biasa. Memang perjalanan hidup saya kalau di sinetron kan panjang itu. Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah. Aku nanti bikin sinetron aja. Sinetron panjang. Jadi suami saya itu yang sekarang itu alhamdulillah itu amanah dari Allah yang luar biasa. Masya Allah. Jadi ya, tapi alhamdulillah saya senang sekali beliau sudah bisa bertobat, sudah bisa
meskipun belum bisa menjadi Islam yang baik, tapi kan berusaha untuk jadi baik. Sudah menyadari kesalahannya yang lalu, yang penting kan. Alhamdulillah. Tuh, jadi tidak ingin mengulangi lagi. Alhamdulillah sudah sampai titik ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, karena sisa umur kami kan tinggal berapa lama kita nggak tahu ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ibu dan bapak dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, diberkahi rezekinya. Amin. Mungkin karena udah sore nih, semakin gelap, apa sih harapan ibu ke depannya? Kedepannya apa ya? Saya tuh hanya ingin mati yang husnul khotimah. Amin. Ingin tetap iman di dalam Islam, anak-anak juga bisa jadi ini ya, jadi anak yang soleh-solehah, cucu amin, juga soleh-solehah, tetap dalam keislamannya, rukun, amin, dan ini apa namanya, yang penting itu akhirat. Betul. Yang penting itu akhirat. Dunia itu hanya dalam genggaman, jangan masukkan dalam hati. Kita mencari dunia untuk bekal kita ke akhirat. Itu yang saya inginkan tuh. Semoga anak-anak semua juga seperti itu ya. Anaknya berapa sekarang? Anak itu ada 2, sudah di Jakarta semua. Itu anak bawaan dari suami saya. Dari suami. Ya, kalau saya sendiri alhamdulillah tidak diberi wewenang untuk melahirkan anak. Tidak dipercaya Allah. Tapi insya Allah anak-anak dari suami itu adalah anak-anak saya juga, dan mereka baik sekali sama saya. Insya Allah mereka tetap sebagai anak mendoakan orang tua. Insya Allah. Ya. Dan saya bahagia dengan keadaan ini, meskipun saya tidak melahirkan, tapi anak-anak itu semua baik sama saya. Gitu. Mudah-mudahan mereka juga menjadi anak yang soleh-solehah. Sudah menikah semua, mudah-mudahan nanti cucu-cucu juga ini. Baik, terakhir mungkin pesan untuk pemirsa Mu'alaf TV supaya dapat mengambil inspirasi daripada pelajaran perjalanan ibu. Jadi gini ya, teman-teman atau saudara-saudara yang ingin masuk Islam, misalnya sudah ada keinginan dalam hati untuk masuk Islam, jangan ragu-ragu. Islam itu adalah agama yang benar dan paling benar. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingin selamat. Selamat itu tidak hanya selamat di dunia, tapi adalah dunia dan akhirat. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ingin bertanya-tanya tentang pelajaran agama Islam yang seperti apa, bagaimana, bisa ke Mu'alaf Center Solo. Bisa menghubungi Mu'alaf Center Solo, ada di Facebooknya juga ada, Mu'alaf Center Solo begitu. Nanti bisa menghubungi kami, minta petunjuk, bimbingan dan sebagainya. Insya Allah kami akan membantu ya. Saudara-saudara semua, jadi jangan ragu-ragu untuk berhijrah. Jangan ragu-ragu untuk masuk ke dalam kebenaran. Karena dunia ini sudah hampir berakhir ya, istilahnya kita berada di akhir zaman. Kita mau kemana lagi? Yang penting itu dunia ini akan kita tinggalkan dan kita masuk ke alam yang baru, yaitu di akhirat. Yang penting itu kehidupan di akhirat, bukan di dunia. Jadi selamatkanlah, bersegeralah untuk masuk dalam kebenaran. Itu yang saya ini untuk teman-teman semua. Semoga rahmat dan hidayah akan senantiasa meliputi kita semua. Amin. Dan kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih Bu. Karena memang sudah gelap, jadi mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Dan kita bisa bersilaturahim kembali. Amin. Dalam keadaan yang sehat. Amin. Keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada pemirsa Mu'alaf TV yang sudah senantiasa mengikuti perbincangan kami di kesempatan kali ini. Semoga dapat mengambil pelajaran dari kisah daripada Ibu Katarina. Masya Allah, begitu masuk Islam langsung diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama diusir,
kemudian dapat suami, tidak lama kemudian suaminya meninggal. Masya Allah, beliau adalah orang yang paling kuat, dan pada saat itu beliau juga tetap bukannya down, tetapi tambah kuat dan tambah taat lagi untuk mendalami Islam. Masya Allah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami, dan kami mohon maaf barangkali ada salah-salahnya. Itu semata-mata datangnya dari kami, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Saya minum Bu. Ya, moga-moga.